Ya, perkenalkan nama saya Yusianto, saya orang tua dari Brilian Aldama, asal Sidoarjo. Pak Yus, bisa diceritakan masa kecil dari Brilian itu? Masa kecil Brilian masalah sepak bola ya? Ya. Jadi, mulainya umur berapa? Sebetulnya Brilian ini dulu saya nggak seberapa memantau di sepak bola. Pertama saya ikutkan bulu tangkis, Pak. Oh, bulu tangkis? Iya, bulu tangkis ikut saya, tapi sebulan 2 bulan sebetulnya di bulu tangkis bakatnya bagus, sama pelatihnya udah kelihatan pukulannya gitu. Terus akhirnya sama kakaknya itu keluar nggak mau, karena di sekolahan itu ada ikut futsal gitu loh, futsal tanding gitu. Sekolah SD? Di sekolah SD waktu di SD Muhammadiyah Sidoarjo itu sering futsal, tahu-tahu bilang suruh lihat lagi final gitu loh. Saya lihat ada bakat gitu, sama gurunya suruh masukkan SSB gitu loh. Jadi saya masukkan salah satu SSB di Sidoarjo itu. Kalau darah sepak bola itu mengalir dari mana, Pak? Kalau Pak Yus tadi bulu tangkis ya? Iya, Brilian kelihatannya alam, tadi alam, segala ya? Bisa. Bulu tangkis bisa, sepak bola bisa. Saya sendiri nggak ada ke sepak bola, jadi tapi bisa segala olahraga bisa. Tapi ini kelihatannya bakat alam si Brilian gitu. Terus ketika dia di sepak bola itu apa yang kira-kira peran Pak Yus itu membimbing si Brilian ini? Mungkin dari konsumsi, gizi atau apa? Oh iya. Dari mendukung, yang penting saya mendukung untuk giat berlatih. Jadi kecil saya sebetulnya kan awam di SSB juga awam, jadi ada teman yang sudah ikut duluan, jadi akhirnya saya motivasi untuk latihan yang rutin, jangan sampai bolong-bolong gitu ya. Latihan saya sama almarhum mamanya itu udah setiap latihan kemana kita antar berdua. Dua anak saya sebetulnya sama kakaknya itu, jadi di lapangan tuh pasti ada kakaknya, dia setiap sore gitu diantar terus. Setelah itu sudah agak-agak umur 10, 12, 13 itu ada yang bilang harus kasih suplemen, gizi gitu ya. Saya belikan lah untuk semampunya untuk mendukung permainannya dia gitu. Untuk meninggikan badan juga itu tak beli gitu. Iya. Waktu di SSB, baru masuk di SSB itu sama pelatih sudah tahu. Orang kasih bola itu kasih ini. Terus akhirnya dia ya sejak dulu menjadi kaptennya gitu. Ya kebanggaan bagi saya gitu. Terus ikut seleksi pasti nomor 1 gitu ya. Akhirnya saya bawa ke Jakarta, tak seleksikan ya. Termasuk seleksi yang di Chelsea itu kan. Itu seluruh Indonesia dia ranking 1. Terus ada seleksi apa lagi ranking 1 gitu. Ada kelihatan bakatnya gitu. Momen yang masa juara sudah di timnas atau gimana? Ya masih nih, masa dia ikut di SSB atau mungkin di timnas atau apalah. Ya kalau momen-momen sing setiap juara itu ya kebanggaan, terus senang banget gitu loh Mas. Sampai pernah itu senang itu sampai berlebihan, sampai dia kita senang-senang itu sampai dia jatuh, terus akhirnya pernah retak gitu. Tapi ya senang akhirnya ya sudah lali. Iya, jadi waktu di timnas itu berarti masuk timnas umur berapa sih? 16. Oh, udah 16. Buat Fakhri ya? Iya, tapi ya U16 gitu. Itu ya melalui seleksi panjang Mas. Jadi mulai sebelum ada seleksi per daerah itu, saya dapat info ada seleksi di Jawa Barat. Tak bawa ke sana, tak masukkan seleksi sendiri, tak masukkan di Asad waktu itu. Asad. Brilian terpilih dibawa ke Paris di mana itu ikut pelajar itu. Kalau barangkali Pak ada ini nggak, apa yang kira-kira harus dilakukan oleh orang tua belajar dari ini pengalamannya Pak Yus ya dalam bimbing Brilian? Kira-kira pesan apa untuk para orang tua yang saat ini anaknya mungkin lagi di SSB atau mungkin lagi di karir di sepak bola? Iya, orang tua sangat berperan penting. Saya dulu itu di SSB itu malah ngumpulin semua orang tua supaya anak-anak punya anak giat semua gitu. Seneng semua berlatih, seneng. Kalau bisa saya sarankan sama teman-teman turnamen ke luar kota. Jadi bisa nginep di sana, semua orang tua nginep,
nanti membahas anak-anaknya. Tapi anak-anaknya satunya sergap latihan, ya satunya pasti latihan. Tapi kalau latihan agar datang orang 3 nggak bisa game, orang nggak cukup gitu kan. Tapi kalau udah guyup satu kelompok umur itu biasanya kan saya minit gitu. Jadi orang tua tak ajak ngopi gitu. Nanti membahas itu. Oh, semua anak-anak harus kudu latihan, nggak latihan diteleponi satu-satu gitu. Nah, dengan semangat itu kan kelihatan nanti bisa memilih bakat-bakat itu anak-anak itu. Ada yang pinter yang udah bagus mainnya, anak yang baru belajar ini ikut akhirnya gitu. Intinya motivasi, gitu. Orang tua sangat berperan. Orang tua berperan banget. Gitu. Jadi untuk kasih motivasi anak supaya latihannya rutin gitu, tidak bolong-bolong. Terus ada banyak SSB tak lihat itu misalnya latihan mau game aja nggak cukup gitu, karena kurang dirangkul orang tuanya gitu. Jadi dulu orang tua laki perempuan itu kalau udah malam ngopi bawa masakan gitu udah. Ya nomor 1 jangan langsung, ini pengalaman saya pribadi ya, nggak kalau sudah bicara Eropa gitu, bicara luar negeri gitu kan udah nilainya plus, tapi jangan salah, di sana belum tentu gitu loh. Jangan terbuai. Jangan tertipu dengan itu semua, karena namanya label misalnya Eropa, tapi kalau di sana hanya nggak main atau latihannya kurang atau gimana, ya mending di Indonesia digembleng yang bener. Kalau di sini performanya bener bagus ya, itu otomatis klub-klub luar itu akan mengambil gitu, mengambil dengan sendirinya. Bukan kita yang ke sana pokoknya berangkat ke sana. Ibaratnya ya, tidak cara instan ya. Iya, jadi jangan mending matang di sini. Kalau bisa bagus ya ikut liga di sini tuh bagus, dan begitu performa naik, mainnya bagus ya otomatis lah. Makanya Brilian ini saya sangat bangga banget ya. Memang saya sudah sarankan untuk ke Persebaya, di samping di sini tanah kelahirannya dia gitu. Kita di sini pinginlah memajukan daerahnya sendiri gitu. Terus di sini saya pikir tepatlah untuk Brian untuk menaikkan performa lagi gitu, supaya menjadi pemain yang benar-benar profesional, kuat ya. Di Persebaya ini saya sudah sangat cocok sekali gitu, pilihan di sini. Siap Pak, terima kasih Pak Yus. Terima kasih. Ya. Salam satunya.